Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua berbagai macam kenikmatan, dari nikmat sehat, nikmat longgar, bahkan ada satu nikmat tiada tandingnya, yaitu nikmat hidayah. Atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita bisa melanjutkan diskusi kita, bisa mencari ilmu tanpa ada batasan apapun, karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hendaknya kita sebagai orang iman, sebagai orang jamaah khususnya, kita harus kewalahan syukur atas segala izin, atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dan tidak lupa kita selalu mensyukuri atas jeripayah yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita, para pengatur dan pengurus kita, sehingga kita juga bisa merasakan indahnya nikmat hidayah. Nah, alhamdulillahi jazakumullah khairan. Semoga Allah paring manfaat, lancar dan barokah. Kita akan melanjutkan diskusi kita, melanjutkan materi yang kemarin. Minggu kemarin kita telah membahas mengenai zat aditif, zat-zat alami ataupun sintesis yang dicampur dalam pengolahan makanan dengan tujuannya masing-masing. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang zat adiktif ya, zat adiktif. Lingkup zat adiktif yang akan kita bahas pada hari ini itu ada 3 poin, ada 3 poin utama ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang narkotika. Yang kedua, kita akan membahas tentang psikotropika. Dan yang terakhir itu ada zat adiktif yang bukan psikotropika ataupun narkotika. Misalnya apa, contohnya apa, akan kita bahas di slideshow berikutnya. Sebelum itu, alangkah baiknya kalian mempersiapkan alat tulis yang akan diperlukan dan tenaga yang cukup untuk memperhatikan video ini. Lanjut, yang pertama ada narkotika. Nah, narkotika ya. Narkotika itu termasuk zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun yang bukan tanaman ya, baik itu buatan ataupun sintesis maupun semi sintesis, yang mana narkotika itu bisa menimbulkan akibat ya, misalnya adalah penurunan kesadaran, kemudian hilangnya rasa semangat, kemudian bisa menimbulkan efek halusinasi bagi pemakainya, bahkan bisa menimbulkan rasa ketergantungan pada diri si pengguna. Mungkin sekali pakai terus kecanduan, akhirnya kecanduan memakai terus, sehingga bisa merusak organ-organ yang ada di dalam tubuhnya, misalnya pada sistem saraf pusat. Nah, itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari tinggi rendahnya potensi ketergantungan ya, penyebab ketergantungan, mungkin di negara kita ya, di Republik Indonesia itu sudah diatur dalam undang-undang, yaitu pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 ya,
tentang penggolongan narkotika. Nah, narkotika itu dibagi menjadi 3. Ada golongan 1, 2, dan 3. Golongan 1 ya, itu potensi ketergantungannya itu sangat kuat. Nah, adapun tujuan dari penggunaan narkotika golongan 1 itu penggunaannya cuma sekedar sebagai pengembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk golongan 1 ini tidak digunakan sebagai bahan pengobatan atau sebagai bahan terapi atau apapun yang mengenai dengan kesehatan tubuh, karena efeknya itu sangat luar biasa. Misalnya ya, contoh yang termasuk dalam narkotika golongan 1 itu yang pertama ada tanaman koka atau kokain, kemudian ada ganja, kemudian ada heroin, kemudian ada MDMA dan LSD. LSD itu lysergic acid diethylamide. Nah, itu ya. Kemudian golongan yang kedua ya. Golongan yang kedua itu potensi ketergantungannya itu sedang ya. Sedang, tidak terlalu tinggi. Nah, adapun tujuan penggunaan dari golongan 2 ini ya, itu sebagai pengembangan untuk iptek ya. Kemudian ya ada beberapa zat dari golongan 2 ini yang digunakan sebagai terapi atau sebagai pengobatan. Misalnya, contohnya seperti morfin. Nah, morfin itu sendiri kadang di dalam bidang kesehatan itu bisa digunakan sebagai apa? Sebagai obat penawar rasa sakit. Kemudian contoh yang lainnya dari golongan 2 itu ada fentanyl, petidina, dan metadon. Kemudian golongan 3, narkotika golongan 3 itu potensi ketergantungannya itu rendah atau ringan. Nah, itu bisa digunakan sebagai pengobatan dan banyak juga yang digunakan sebagai terapi dalam proses terapi ya. Contohnya seperti kodein dan etil morfina atau diomin. Nah, dan yang kedua ada psikotropika. Nah, psikotropika ya. Psikotropika itu obat ataupun zat ya yang bukan termasuk dalam narkotika, yang mana psikotropika itu bisa memberikan efek berupa efek psikoaktif. Maksud dari psikoaktif itu perubahan aktivitas mental atau perubahan tingkah laku, yang mana obat yang termasuk dalam psikotropika ini dia bisa mempengaruhi susunan saraf pusat. Nah, bahkan bisa menimbulkan efek ketergantungan secara terus-menerus ya. Nah, sama seperti dengan narkotika, kalau dilihat dari potensi ketergantungannya ya, untuk psikotropika sendiri itu dibagi menjadi 4 golongan. Ya. Yang pertama, golongan yang pertama itu efek potensi ketergantungannya itu sangat tinggi. Penggunaannya cuma dalam bidang pengembangan iptek saja. Contohnya seperti ekstasi, kemudian tenoksilidina, kemudian ada prolamfetamina dan tenamfetamina. Nah, itu ya yang termasuk dalam golongan 1. Kemudian ada golongan 2. Itu efeknya, potensi ketergantungannya itu tinggi atau kuat ya. Yang pertama tadi sangat kuat atau sangat tinggi. Oh, yang kedua ini tinggi atau kuat. Adapun contohnya seperti amineptina, metilfenidat, dan sekobarbital. Nah, adapun dari golongan 2 itu ada beberapa bahan atau zat ya
yang bisa digunakan sebagai pengobatan atau digunakan dalam pengobatan, bahkan juga digunakan dalam proses terapi. Kemudian golongan yang ketiga itu potensi ketergantungannya itu dia sedang ya, tidak terlalu tinggi. Itu contohnya ada katina, pentazocine, flunitrazepam, dan amobarbital. Nah, dari golongan 3 ini sama ya, bisa digunakan dalam pengobatan dan bahkan banyak juga yang digunakan dalam proses terapi. Kemudian golongan 4 itu potensi ketergantungannya rendah ya. Contohnya di situ ada nitrazepam, barbital, dan diazepam. Nah, ini untuk bahan-bahan dari golongan 4 ini ya, itu penggunaannya sangat luas dalam bidang kesehatan ya, terutamanya. Nah, kemudian narkotika dan psikotropika itu sebenarnya bahan yang sangat bahaya ya bagi manusia. Jika bahan-bahan dari narkotika dan psikotropika itu disalahgunakan, mungkin penggunaan dosisnya yang terlalu tinggi, kemudian pemakaian yang terlalu sering, dan tidak ada kepentingan tertentu, itu bisa membahayakan tubuh manusia. Tetapi ada tetapinya. Tetapi jika penggunaan dari narkotika dan psikotropika itu sesuai dosis dan fungsinya, dosisnya mungkin ditentukan dan sesuai fungsinya, maka bisa bermanfaat di bidang kesehatan. Misalnya bahan-bahan psikotropika yang digunakan dalam bidang kesehatan. Misalnya ada obat bius. Kemudian ada perangsang, kemudian ada obat penawar, kemudian ada obat tidur dan penghilang depresi. Dari obat bius, obat bius contohnya ada PCP, kemudian ada thiopental, ada haloton, dan enfluran. Nah, itu termasuk dalam psikotropika. Tetapi karena dosis dan fungsinya sudah disesuaikan, maka bisa digunakan sebagai obat bius. Kemudian ada sebagai obat tidur, ada metaqualon dan benzodiazepam. Kemudian sebagai obat stimulan atau perangsang tadi ya, misalnya ada kokaina dan amfetamina. Kemudian ada penghilang depresi, misalnya metilfenidat. Nah, ada juga yang digunakan sebagai obat penawar rasa sakit, yaitu morfin. Nah, di sini ada ciri-ciri orang yang sering menggunakan narkoba atau bahasa lainnya itu pecandu ya. Kalau kita lihat dari fisiknya, yang pertama itu orang yang menggunakan narkoba atau pecandu narkoba itu berat badannya itu cenderung menurun drastis. Berat badannya turun secara drastis. Mungkin awalnya tadi sebelum menggunakan narkoba badannya itu sehat, bugar, berisi, namun setelah menggunakan narkoba badannya menjadi kurus, kering, keronta ya. Kemudian mata terlihat merah dan cekung, muka pucat serta bibir kehitam-hitaman. Kemudian proses metabolisme itu kurang lancar atau terganggu. Ya, karena apa? Karena penggunaan dari narkotika dan psikotropika yang tidak sesuai dosis atau disalahgunakan
itu bisa mengganggu sistem kerja organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia. Misalnya tadi metabolisme, pembuangan atau proses pembuangan cairan itu akan terganggu. Kemudian ada dia sering batuk bahkan demam berkepanjangan. Kemudian kalau kita lihat dari sikap emosionalnya, itu dia biasanya mudah tersinggung, sedikit-sedikit langsung marah, mudah tersinggung. Kemudian sering berkata kasar dan ringan tangan. Nah, biasanya kalau orang yang pecandu narkoba, yang sering menggunakan narkoba, kalau dia berbicara dengan temannya atau siapapun, kok dia merasa tersinggung, dia langsung marah biasanya. Langsung marah, terus dia berani main tangan. Entah itu main tangannya berupa mukul, nampar, atau apapun. Ya tujuannya untuk memuaskan dirinya sendiri ya, karena akibat penggunaan narkoba. Kemudian kalau kita lihat dari perilakunya, orang yang pecandu narkoba itu cenderung malas, tidak mau ngapa-ngapain, dannya cuma mager. Kemudian dia suka berbuat onar, suka mencari masalah. Misalnya mencuri uang. Kemudian suka berkelahi dengan temannya atau orang lain yang ada di sekitarnya, yang mungkin menurut dia itu mengganggu dia. Kemudian dia bersikap manipulatif. Biasanya dia suka berbohong. Kemudian kalau dia membuat janji kepada seseorang, pasti dia mengingkari. Kemudian ada satu lagi kalau dilihat dari perilakunya, yaitu orang yang pemakai narkoba itu dia takut terkena air. Kok bisa? Ya karena badan orang yang menggunakan narkoba ketika tersentuh air itu rasanya terasa sakit ya, Kemudian 3.3 yaitu zat adiktif yang bukan narkotika dan psikotropika. Nah, ini ada beberapa zat yang bukan dalam narkotika ataupun psikotropika. Yang pertama ada rokok. Ya. Rokok itu bukan narkoba, bukan psikotropika ya. Tapi rokok, ada tapinya ya. Tapi rokok itu bisa juga membahayakan tubuh penggunanya. Karena di dalam rokok itu mengandung sekitar 4.000 komponen yang berbahaya ya. 4.000 komponen yang berbahaya. Mungkin yang punya buku paket ya, yang punya buku paket IPA terpadu kelas 8 bisa dibuka buku paketnya di zat adiktif bagian rokok. Bisa kalian lihat gambarnya ya. Di situ ada gambar rokok. Kemudian disebutkan juga komponen yang menyusun dari rokok tersebut. Nah, setiap senyawa toksik ya, senyawa yang terkandung dalam asap rokok itu dia bisa menimbulkan akibat yang berbeda. Efeknya itu berbeda-beda ya, setiap senyawanya. Namun di sini saya akan menjelaskan komponen utama penyusun atau senyawa toksik dalam asap rokok. Nah, yang pertama ada karbon monoksida. Nah, di dalam karbon monoksida ya, itu sekitar 3-5% ya. Itu terdiri karbon monoksida itu merupakan suatu gas beracun yang tidak berwarna dan tidak berbau. Karena apa? Di dalam darah karbon monoksida itu mudah berikatan dengan hemoglobin.
sehingga karbon monoksida itu bisa menggantikan oksigen. Nah, akibat dari pergantian asap dengan oksigen tadi dalam darah, maka tubuh menjadi lemas karena kekurangan oksigen. Ya, karena adanya asap rokok tadi ya. Kemudian ada nikotin. Nah, nikotin ya. Nikotin itu merupakan alkaloid ya. Alkaloid yang bisa mempengaruhi saraf pusat. Di sini penggunaan nikotin. Nah, penggunaan nikotin yang terlalu tinggi itu bisa menghambat masuknya informasi atau rangsangan saraf, sehingga itu bisa mengakibatkan menurunnya refleks tubuh atau gerak tubuh secara tidak sadar. Nah, di sini nikotin ya. Untuk nikotin itu proses absorpsinya itu cepat. Yang mana nikotin itu geraknya itu sangat cepat. Maksudnya itu jalan atau didistribusikan ke otak itu sangat cepat. Yang mana nikotin itu bisa merangsang tubuh untuk memproduksi hormon adrenalin. Nah, di sini ya, kalau produksi hormon adrenalin terlalu tinggi sehingga bisa menyebabkan tekanan darah, kemudian denyut jantung dan pernapasan itu meningkat. Nah, bisa meningkat ya. Berarti mungkin detak jantungnya itu berdetak cepat banget dan nafasnya itu kadang ngos-ngosan. Nah, kemudian nikotin ya, nikotin yang keluar dalam bentuk asap rokok. Nah, biasanya itu akan melekat pada permukaan benda yang ada di sekitar, entah itu meja, kursi atau apapun. Dan nikotin, nah itu dia mampu bertahan sampai jangka waktu yang panjang. Kemudian nikotin, nah nikotin yang sudah keluar itu biasanya mudah bereaksi, gampang bereaksi dengan udara. Nah, ketika nikotin dengan udara itu bereaksi, nah mereka membentuk suatu senyawa kimia, yang mana senyawa kimia tersebut itu memiliki sifat karsinogen. Maksudnya sifat karsinogen itu bisa menyebabkan kanker. Kemudian komponen yang ketiga itu ada tar. Biasanya tar ini dia bisa menyebabkan iritasi pada paru-paru, sehingga orang yang merokok itu cenderung suka batuk-batuk. Nah, maka dari itu ya, orang yang menggunakan rokok itu ya rugi besar ya. Karena dampak negatif bagi tubuh itu sangat luar biasa. Misalnya rokok itu bisa menghambat sirkulasi oksigen. Nah, ini ya dijelaskan dampak merokoknya. Ada gangguan sirkulasi oksigen dalam darah. Kemudian mengakibatkan kanker, bahkan gangguan pernapasan seperti bronkitis. Biasanya kanker paru-paru. Terus ada pula kanker mulut juga ya, itu diakibatkan dari rokok. Kemudian rusaknya jaringan otak dan hati. Ya, karena bahan-bahan atau komponen yang menyusun rokok itu juga bisa mengganggu kerjanya sistem saraf pusat. Dalam hal lain itu otak. Kemudian bisa menaikkan tekanan darah. Darahnya itu tekanannya naik. Dan ada alkohol. Nah, alkohol ya. Di sini alkohol itu sangat berbahaya bagi tubuh. Karena di dalam minuman beralkohol dia mengandung etanol. Yang mana etanol ini termasuk zat kimia
yang memiliki daya kerja menekan sistem saraf pusat. Nah, ketika alkohol dikonsumsi, alkohol itu akan mengalir ke seluruh jaringan, kemudian mengalir di darah dan cairan tubuh. Nah, ketika seseorang mengonsumsi alkohol dengan dosis tinggi, dengan kadar alkohol yang tinggi, maka seseorang tersebut bisa mengalami euforia. Sesaat setelah mengonsumsi alkohol dengan kadar tinggi, biasanya dia akan mengalami euforia. Tetapi setelah berangsur sadar atau pulih, biasanya dia akan berubah, sikapnya akan berubah menjadi depresi. Nah, di sini alkohol itu digolongkan menjadi 3 ya. Kalau kita lihat dari kadarnya, yang golongan yang pertama, golongan A, itu kadar etanolnya itu sebesar 1-5%. Contohnya itu seperti bir. Kemudian golongan B itu kadar etanolnya itu 5-20%. Itu contohnya adalah anggur atau wine. Dan golongan 3, golongan C ya, itu kadar etanolnya tinggi, 20%-45%. Contohnya seperti whisky, vodka, dan Mansenhuis. Nah, untuk pecandu alkohol ya, orang yang sering atau suka mengonsumsi alkohol dalam jangka panjang itu bisa mengakibatkan sanksi yang fatal, khususnya dalam kesehatan tubuhnya. Bahkan orang yang mengonsumsi alkohol itu biasanya terserang beberapa penyakit, misalnya seperti radang usus, kemudian penyakit liver, dan bahkan kerusakan otak. Nah, kemudian ada lagi zat adiktif yang bukan narkotika atau psikotropika. Itu selanjutnya ada kafein ya. Kafein sama zat inhalansi. Kafein itu biasanya ada di kopi, terdapat dalam kopi ya. Kemudian zat inhalansi itu biasanya zatnya itu berwujud cair maupun padat. Itu biasanya sifatnya itu bisa menguap ya. Alhamdulillahi jazakumullah khairah. Muga paring manfaat lancar dan barokah. Kemudian dampak negatif penggunaan narkotika dan psikotropika, dampaknya itu sangat banyak ya. Sini kalau kita lihat dampak negatif dari 3 golongan ya. Di sini saya jelaskan 3 golongan, itu ada golongan depresan, golongan stimulan, dan golongan halusinogen. Yang pertama dari golongan depresan, itu dampak negatifnya bagi tubuh itu bisa merusak hati, paru-paru, ginjal, jantung, dan sistem koordinasi tubuh. Kemudian bisa melemahkan sistem saraf, bahkan bisa overdosis ya. Kalau orang yang kecanduan akan narkotika biasanya overdosis, kemudian biasanya bablas langsung mati, ada ya seperti itu. Kemudian golongan stimulan, dari golongan stimulan ya, itu dampaknya itu bisa merusak sel saraf dan menaikkan tekanan darah. Kemudian dari golongan halusinogen, itu bisa merusak ginjal dan bisa mempengaruhi daya ingat. Kemudian skizofrenia, maksud dari skizofrenia itu akibat kebingungan dan kegilaan, atau mengakibatkan kebingungan dan kegilaan. Nah, kemudian cara pencegahan atau penyembuhan terhadap orang yang kecanduan akan narkoba itu ada beberapa cara.
Yang pertama ada resusitasi jantung dan paru-paru, kemudian ada detoksifikasi dan rehabilitasi. Namun pertolongan pertama bagi pecandu narkoba, pertolongan pertamanya yaitu memandikan dengan air hangat serta memberikan makanan dan minuman yang bergizi. Kemudian setelah itu resusitasi jantung dan paru-paru, memberikan nafas buatan ya dan rangsangan jantung pada pecandu narkoba yang overdosis. Kemudian ada detoksifikasi, menghilangkan racun dalam darah ya. Nah, detoksifikasi atau menghilangkan racun dari darah itu biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu cara cepat dan cara alami. Kalau detoksifikasi cara cepat atau rapid detox ya, itu biasanya menggunakan alat-alat cuci darah modern ya di zaman-zaman sekarang. Kalau secara alami biasanya itu dengan cara membiarkan terjadinya sakau. Maksudnya terjadinya sakau itu racun yang ada di dalam tubuh itu dibiarkan menghilang atau berkurang dan bahkan lenyap secara perlahan. Tetapi si penderita itu tetap harus dijaga ya, harus tetap dijaga agar tidak celaka atau bahkan bisa bunuh diri. Kemudian rehabilitasi, biasanya rehabilitasi itu dilakukan setelah proses detoksifikasi atau menghilangkan racun dari dalam darah penderita narkoba. Nah, tujuan dari rehabilitasi ini yaitu untuk menghilangkan keinginan, menghilangkan sifat kecanduan ya dari pemakai. Biasanya caranya ya membatasi pergaulan dari si pemakai. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Mugi-mugi Allah paring manfaat lancar dan barokah. Nah, itu ya pembahasan dari saya. Apabila banyak salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sedikit informasi, minggu depan kita akan membahas bab selanjutnya ya, yaitu sistem peredaran darah manusia. Maka dari itu, sebelum kita masuk ke bab sistem peredaran darah manusia, hendaknya kalian mencari informasi dulu, tentang materi sistem peredaran darah manusia. Bisa dari buku paket, bisa dari searching di internet, atau pinjam buku dari temennya, tidak apa-apa. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.